Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Waalaikumsalam. Bapak gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Saya perhatikan kayaknya Ibu hari ini kurang bersemangat ya. Sepertinya ada yang dipikirkan Ibu. Iya Pak, sebenarnya memang saya lagi ada permasalahan Pak tentang pembelajaran di kelas. Kira-kira boleh nggak saya minta waktunya Pak? Kira-kira 10 sampai 15 menit gitu. Saya mau cerita Pak sama Bapak tentang apa yang saya alami itu di kelas 10 PA 2 tadi Pak waktu pembelajaran. Boleh Bu, kebetulan hari ini saya ada jam kosong Bu. Eh, Apa kira-kira yang mau Ibu ceritakan? Silahkan Bu. Begini Pak, saya kan kepikiran dengan pembelajaran saya tadi di kelas 10 PA 2 Pak. Ini kelasnya adalah kelas putra semua Pak. Kemudian itu semuanya overaktif siswanya. Dan kebetulan posisi kelasnya itu kan Pak berada pas di dekat samping kantin sekolah. Jadi pada saat saya melakukan pembelajaran, itu siswanya terbagi fokusnya, Pak. Mereka mungkin melihat banyak makanan di kantin, jadi tidak fokus dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu, Pak. Jadi Bu, dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini Bu? Tentunya, Pak, harapan saya nanti setelah percakapan kita ini, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Bagaimana nanti caranya mengkondisikan kelas itu biar semuanya tertib dan kondusif sehingga nanti pada saat pembelajaran saya berlangsung itu semuanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Pak. Oke. Nah, Bu, eee, kejadian yang dialami Ibu ini baru pertama kali terjadi atau bagaimana, Bu, kira-kira? Eh, Sebenarnya sudah sering Pak terjadi pengalaman ini Pak. Bahkan hampir di setiap pembelajaran saya Pak. Tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan itu rata-rata tidak tercapai secara maksimal di kelas ini Pak. Kenapa? Karena pada saat pembelajaran saya itu lebih fokus bagaimana mengkondisikan kelas agar tertib, dan nyaman. Sehingga kalau saya bandingkan dengan kelas yang lain, Pak, ini kelas ini materinya jauh tertinggal, Pak. Oh, kalau begitu, Bu, sudah nggak, Ibu pernah telusuri permasalahan di kelas ini, Bu? Di kelas 10 PA 2 ini. Apakah cuma memang pembelajaran Ibu saja atau semua mata pelajaran, Bu? Oh, sudah, Pak, sebenarnya. Saya sudah melakukan perbincangan dengan rekan sejawat yang memang juga masuk di kelas 10 PA 2 ini kan, Pak. Memang pendapat mereka, Pak, di kelas ini memang aktif semuanya. Gurunya juga harus ekstra memang di sini, Pak. Kemudian dari hasil tes diagnostik dari pihak BK yang kami terima, dari gaya belajar memang siswa yang di 10 PA 2 ini rata-rata adalah gaya belajarnya kinestetik, Pak. Kalau dengan siswanya, Bu, bagaimana? Apakah sudah pernah Ibu berkomunikasi? Kira-kira siswa itu membutuhkan proses pembelajaran yang bagaimana, Bu? Sehingga mereka lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Untuk siswanya sudah juga Pak saya lakukan komunikasi. Pernah saya melakukan yang namanya pendekatan emosional kan Pak. Saya tanya mereka maunya yang bagaimana pembelajaran agar mereka merasa nyaman dan apa yang saya sampaikan materinya bisa mereka terima dengan baik. Jadi Pak, dari percakapan kami itu mereka meminta pembelajarannya itu harus santai. Alasan mereka, Pak, karena kan jam saya itu kebetulan adalah termasuk jam-jam rawan. Kenapa saya bilang jam rawan, Pak? Karena pembelajarannya itu pada saat selesai pelaksanaan sholat zuhur dan makan siang, Pak. Jadi kondisi mereka sudah kenyang, mungkin ngantuk, begitulah, Pak. Oh, kalau begitu, Bu. Nah, setelah Ibu
ketahui karakter Anda kita, bagaimana gaya belajar di kelas 10 PA 2 ini, kira-kira harapan Ibu ataupun kondisi yang ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan di kelas 10 PA 2 ini, Bu? Tentunya Pak, sebagai seorang guru harapannya kelas ini bisa kondusif Pak. Jadi nanti mereka merasa nyaman pada saat pembelajaran saya, sehingga materi saya itu tersampaikan dengan baik Pak. Jadi mereka nanti harapannya tidak ketinggalan materi dibandingkan kelas yang lain. Berarti di sini harapan Ibu sangat ideal ya. Kalau kita perkirakan dari 1 sampai 10, Ibu harapannya ini berada di level 10, Bu. Kira-kira kondisi yang sekarang yang dialami Ibu di kelas 10 PA 2 ini, Bu, kira-kira sudah sampai di level mana, Bu? Maksudnya nanti dari percakapan kita ini biar kita tahu tujuan pembicaranya seperti apa, Bu, gitu, Bu. Nah, itulah Pak, setelah saya perhatikan, saya amati di lapangan, kalau kita kasih rentang nilai lah Pak, skala nilai dari 1 sampai 10, kalau di kelas 10 PA 2 ini menurut saya masih berada di level 6 Pak. Nah, kalau begitu Bu, selama ini ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas 10 PA 2 ini, Bu, metode apa kira-kira yang dilakukan oleh Ibu selama melaksanakan proses pembelajaran? Kalau untuk metode dan media pembelajaran Pak, sebenarnya itu sudah saya siapkan Pak. Di mana untuk media pembelajaran itu saya siapkan ada yang PPT. Kemudian ada juga berbentuk video pembelajaran Pak. Kemudian ada juga kuis yang sudah saya siapkan melalui aplikasi Wordwall. Tapi Pak, pada saat di lapangan, itu semua tidak berjalan dengan maksimal. Karena seperti yang saya jelaskan tadi Pak, saya lebih fokusnya bagaimana cara mengkondisikan kelas itu Pak, biar nyaman dulu, tertib dulu, sehingga waktunya habis terpakai untuk itu Pak. Sehingga apa yang sudah rencanakan mulai dari media, metode, kuis, itu tidak terlaksana dengan baik Pak di kelas itu. Gini Bu, dari permasalahan yang tadi, kira-kira apa yang Ibu lakukan agar rancangan pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan di kelas 10 PA 2 ini sehingga siswa lebih antusias Bu dan tertib ketika mengikuti pembelajaran bersama Ibu? Mungkin Pak, yang pertama yang saya akan lakukan adalah mengkaji ulang kesepakatan kelas yang sudah kami buat sebelumnya, terutama pada poin bagaimana menjaga ketertiban kelas. Contohnya kan Pak, itu jendela tirai jendela yang menghadap ke kantin sebaiknya pada saat pembelajaran itu ditutup dengan rapi Pak, sehingga nanti mereka perhatiannya tidak fokus kepada makanan yang ada di kantin. Kemudian Pak, sebelum memulai pembelajaran mungkin saya bisa melakukan ice breaking dulu Pak. Artinya untuk menambah semangat siswa, karena kan tadi seperti yang saya bilang, pembelajaran saya itu ada di jam-jam rawan ngantuk kan Pak. Kemudian yang ketiga mungkin yang harus saya persiapkan adalah media atau metode pembelajaran yang mungkin bisa memfasilitasi gaya belajar mereka ini Pak, yang gayanya adalah kinestetik semua. Atau mungkin saya juga kepikiran Pak, kalau misalnya materinya sesuai, nanti mungkin saya bisa mengajak anak-anak untuk belajar di luar kelas, Pak. Dari rancangan yang Ibu rencanakan sangat bagus, Bu. Kira-kira kapanlah ini bisa Ibu laksanakan, Bu? Secepatnya, Pak, karena saya juga ingin menjadikan kelas itu sesuai dengan harapan saya, Pak. Nah, kira-kira Bu, dari rancangan tadi dan rencana Ibu secepatnya dilaksanakan, apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana ini, Bu? Tentunya Pak, saya berkomitmen, saya dulu memperbaiki diri kan Pak. Kemudian setelah memperbaiki diri, barulah memperbaiki kualitas pembelajaran saya di kelas. Artinya dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang mungkin bisa menarik perhatian siswa agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran saya, Pak. Tapi selain itu, hal yang lebih penting menurut saya adalah Pak, bagaimana saya sebagai seorang guru melakukan pendekatan emosional kepada siswa Pak.
sehingga nanti saya bisa mengetahui kebutuhan belajar mereka yang bisa saya tuangkan nanti di modul ajar, Pak. Bagus sekali Bu rencananya Bu. Terhadap Anda kita ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas 10 PADU ini Bu. Semoga berhasil ya Bu. Iya, Pak. Mudah-mudahan berhasil sesuai dengan harapan. Kira-kira dari rencana Ibu tadi dan harapan Ibu, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana-rencana Ibu tersebut? Kalau yang mendukung ataupun membantu, Pak, tentunya kepala sekolah dengan rekan sejawat yang ada di sini kan, Pak. Untuk kepala sekolah, sebenarnya permasalahan kantin sudah saya sampaikan, Pak. Terganggu saya dengan pembelajaran. Tetapi memang di sekolah kami, Pak, itu sedang ada yang namanya renovasi pembangunan kantin. Jadi mudah-mudahan secepatnya selesai. Jadi nanti kantin itu bisa pindah, tidak lagi pas di samping kelas 10 PA 2. Dan untuk rekan sejawat, Pak, alhamdulillah semuanya sangat mendukung bagaimana cara mengatasi permasalahan yang saya hadapi di kelas 10 PA 2 ini. Jadi sekarang, Pak, tergantung bagaimana saya motivasi saya sebesar apa untuk memperbaiki pembelajaran di kelas itu, Pak. Yang nantinya saya harus bisa memahami kebutuhan belajar siswa itu apa, nanti saya bisa tuangkan di dalam modul ajar sehingga pada saat pelaksanaan nanti diharapkan siswanya itu aktif semua, Pak, dan kelasnya juga nyaman dan kondusif. Alhamdulillah ya, dari permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, kayaknya dari percakapan kita hari ini sudah ada solusi ya Bu. Nah, dari hasil pembicaraan kita ini, bagaimana perasaan Ibu? Oh iya, Pak. Dari perbincangan kita yang sekarang, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan saya ini kan, Pak. Dan kalau Bapak tanya tentang perasaan saya sudah merasa senang dan plong. Karena beban pikiran saya yang tadi sudah mumet, Pak, itu sudah ada solusinya setelah kita berbincang-bincang, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya ya, Pak. Sama-sama Bu, semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi ya Bu, ketika melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bu, kira-kira untuk follow up dari apa yang sudah kita rencanakan, yang sudah kita bicarakan pada hari ini, Bu, kira-kira minggu depan kita bisa bertemu nggak, Bu? Maksudnya gini, setelah Ibu melaksanakan rencana yang sudah direncanakan hari ini, kemudian apakah ada perubahan keaktifan siswa di dalam kelas atau seperti apa, Bu? Oh iya Pak, saya juga berencana Pak untuk menjumpai Bapak untuk menceritakan pengalaman saya nantinya setelah rencana-rencana yang sudah kita bicarakan tadi Pak saya laksanakan di kelas, bagaimana hasilnya? Apakah ada dampaknya yang positif atau mungkin ada kendala? Saya juga kepikiran seperti itu Pak untuk bertemu dengan Bapak, untuk menyampaikan perkembangan di kelas setelah ada perubahan metode dan media yang saya lakukan, Pak. Semoga ada perubahan yang lebih baik lagi ya, Bu. Iya, Pak, alhamdulillah mudah-mudahan. Semoga ada perubahan yang sesuai dengan harapan kita, Pak. Terima kasih sekali lagi ya, Pak, atas waktunya yang sudah mau membagi waktunya untuk mendengarkan curahan hati saya ini, Pak. Dan sekarang saya sudah merasa lega. Pak, izin ya Pak, pembicaraan kita sampai di sini dulu ya Pak ya. Karena saya juga ada jam pembelajaran lagi Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.